Episode kali ini kita akan melihat bagaimana fakta Syiah di Indonesia. Berbagai penolakan dan juga penentangan dari beberapa pihak yang berseberangan dengan Syiah juga sempat mengeluarkan statementnya. Namun sebenarnya bagaimana fakta sesungguhnya Syiah di Indonesia yang selama bertahun-tahun lamanya juga kerap memperingati salah satunya peringatan Asyura di tanggal 10 Muharram. Kita akan lihat, masuk ke dalam dan mencoba mencari tahu bagaimana aktivitas yang dilakukan dan apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Saya sudah ada di dalam Islamic Cultural Center yang menjadi tempat biasanya memang selalu dipergunakan bagi komunitas Syiah untuk memperingati hari Asyura atau peringatan Asyura. Protokol kesehatan dijalankan, kita masih lihat bagaimana kemudian mulainya acaranya seperti apa, ikuti kami. Di tempat ikhwan dan akhwat atau perempuan dan laki-laki dipisah, kita lewat belakang untuk menuju ke tempat perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelum gugur sempat goncang, tidak memperkenankan dia untuk maju ke depan. Sempat terguncang. Keluarga pertama. Salah satu ritual yang dilakukan oleh komunitas Syiah di ICC setelah mendengarkan ceramah cerita tentang sejarah dari peringatan Asyura itu sendiri, lalu kemudian ini adalah yang paling identik dengan komunitas Syiah, menepukkan tangan ke dada dengan syair-syair duka, dan di malam duka ini itulah peringatan yang dilakukan oleh para komunitas Syiah. Oke, acara dari peringatan malam duka Asyura dari komunitas Syiah sudah selesai. Saya ingin tanya kepada mungkin seorang pengikut Syiah atau jamaah dari ICC sendiri, seperti apa kemudian cerita di balik fakta Syiah yang mereka imani atau yakini. Di tengah acara peringatan yang dilakukan oleh komunitas Syiah di sini di ICC, saya bertemu dengan Mbak Vivi. Betul Mbak Vivi ya? Iya betul. Mbak Vivi ini sudah menjadi Syiah sejak berapa lama? 25 tahunan. Ini adalah sebuah ajakan dari orang lain atau memang mencari sendiri? Sebenarnya bukan mencari sendiri juga ya, karena di lingkungan besar pun itu tanda-tandanya sebenarnya banyak. Kalau kita mau saja merasa gitu. Sebagian keluarga juga dahulu ada, maksudnya yang Syiah gitu. Jadi kita waktu lagi belia ya bertanya-tanya apa itu gitu. Yang paling menjadi kesulitan menjadi komunitas Syiah yang saya bisa bilang di Indonesia minoritas. Yes. Apa? Sebenarnya kita susah berekspresi aja ya, seperti saudara Sunni kita. Padahal kalau saja kita mau mengedepankan persamaan, lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Tapi di luaran sana lebih banyak yang mengungkit perbedaan kita dibanding persamaannya gitu. Saya percaya 25 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mengimani sesuatu. Iya, betul. Tapi banyak sekali Mbak Vivi, sebagai orang Jakarta nih ya, Yeah. banyak sekali yang selalu membanding-bandingkan ajaran Syiah yang dianggap satu, sesat, dua, menyimpang. Bagiku orang-orang yang berbicara seperti itu, mereka yang tidak mau mengenal kita. Karena kalau saja mereka mau mencari tahu, maka mereka akan terbuka ternyata di dalamnya seperti itu. Ada kekhawatiran tidak di dalam Mbak Vivi bahwa saya bisa saja nih, ibaratnya bahasa paling ekstrimnya adalah kemudian sangat melenceng jauh dari Islam? Kalau diri saya sendiri, saya tidak pernah khawatir. Selama mereka mau mengenal kita, mereka akan tahu sebenarnya tidak ada sama sekali yang menyinggung perasaan mereka.
Oke. Dan apa-apa yang mereka takutkan itu sebenarnya tidak ada. Saya boleh tahu Mbak Vivi akhirnya belajar menjadi Syiah dengan siapa? Sebenarnya dari kita saudara-saudara aja, saudara sepupuku ya. Aku dari saudara sepupuku. Oke. Ya di situ kita sering tukar pikiran begitu gitu. Sebenarnya tidak ada yang saling mengajak. Makanya dibilang Syiah itu mengajak. Syiah itu selalu membeberkan kebenaran yang mereka takutin gitu loh. Makanya andai saja mereka mau tahu, kita tuh bisa banget hidup berdampingan. Karena tidak ada yang melenceng, yang mereka takutkan, yang mereka sering bilang kita sesat karena kita begini. Kalau saja mereka tahu, kita itu tidak begitu yang kalian bilang gitu. Seperti menghina sahabat. Kita dibilang menghina sahabat. Sedangkan pemimpin tinggi kita, itu rahbar, itu mengharamkan kita melaknat sahabat. Pokoknya kita tuh nggak pernah merasa diri kita tuh lebih baik. Cuman kita itu bisa berdampingan karena kita itu sebenarnya sama gitu loh. Kalau sama kenapa harus menjadi Syiah? Karena bukan akidahnya ya, maksudnya kalau kita itu ada imamah. Setelah Rasulullah itu ada imamah. Kalau mereka ada sahabat. Kalau soal kayak sholat begitu itu sebenarnya sama. Sholatnya, ngajinya, semuanya itu sama. Hal apa yang paling sensitif yang digarisbawahi oleh mereka yang bukan Syiah menjadi kesesatan dan penyimpangan Syiah? Seperti acara ini, dibilang acara ini sesat. Kalau saja, kalau semua mau saja duduk bersama kita, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah peristiwa, peringatan ini adalah peringatan yang kita sudah tunggu-tunggu setiap tahun. Untuk apa? Karena untuk merecharge diri kita, menjadi gelora melawan kedaliman, gelora melawan kemunafikan. Yang itu sudah dicontohkan oleh imam kita, Imam Husain, ketika terbunuh. Dia membawa seluruh anggota keluarganya. Karena apa? Ingin membuktikan kepada dunia sampai yaumil akhir kiamat bahwa ini bukan sekedar peperangan. Kenapa saya bisa merasakan Mbak Vivi cukup emosional menjelaskan ini? Karena saya tuh pingin semua orang itu tahu gitu loh. Kita ini sebenarnya nggak sesat. Ayo kalian duduk bersama kita di sini. Kita itu tidak melakukan hal-hal yang kalian anggap sesat. Yang mana dibilang sesat? Bukannya ada, katanya malah dia bilang ini ada melaknat sahabat. Sedikit pun tidak ada. Oke. Bahwa di dalam Islam tidak boleh segala sesuatu itu berlebihan, misalnya marah berlebihan, berduka berlebihan. Sebenarnya Rasulullah sendiri sudah mencontohkan kepada kita. Ketika Imam Husain lahir, dia sudah ketika dia sedang dalam keadaan bahagia, ketika Jibril datang, saat itu juga dia langsung meneteskan air mata. Dan setiap datang bulan Muharram, tidak pernah lagi terlihat senyum di wajah Rasulullah. Dia selalu menangis. Dan tangisan itu bukan menjadi kita lemah. Mungkin tangisan orang-orang cengeng menjadikan kita lemah. Tapi tangisan di sini, kita mericas tadi aku bilang duka. Sedangkan di luar sana, orang-orang juga melakukan haul. Haul itu kan seperti memperingati kakek-kakek mereka, haul. Kita ini sama. Oke. Bagaimana dengan ajaran-ajaran yang lain? Seperti sholat yang berbeda, mut'ah. Syiah selalu dikenakan bagian mut'ah itu. Kalau menurutku, kalau saja mereka mengetahui beratnya orang yang ingin kawin mut'ah itu, maka mereka tidak akan melakukan. Karena syaratnya itu banyak sekali. Jadi bagiku mereka yang melakukan mut'ah itu, mereka yang hanya mengambil sedikit dan membuang sebagian yang berat. Kalau saya tanya pertanyaan sensitif ini, apakah Mbak Vivi juga mempraktekkan nikah mut'ah? Oh tidak. Saya alhamdulillah mempunyai keluarga yang bahagia, saya mempunyai anak, suami, ya alhamdulillah. Dan semua teman saya semuanya sama. Selama menjadi Syiah, ada tidak perpecahan dengan saudara, teman, sahabat, tetangga? Kalau aku selalu berusaha menjaga, kalaupun mereka menjauh gara-gara, tapi selama ini itu ada. Mungkin ada sebagian ya. Tapi ketika mereka tahu, oh ternyata orang Syiah, kita harus membuktikan dengan attitude kita gitu loh. Mbak Vivi, terima kasih sudah berbagi dengan fakta. Sama-sama. Kita dengar dari orang yang sudah menjadi Syiah selama 25 tahun, ya, sudah punya keluarga, anak juga seperti itu, dan menjalani pilihannya sehingga saat ini menjadi Syiah. Kita temukan fakta berikutnya.